Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan memang trending topik hari ini adalah terkait dengan Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih yang baru saja tadi pagi ini diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, di mana ada 80.000 yang beroperasi di seluruh kabupaten dan juga di desa di seluruh Indonesia. Dan kemudian ini persiapannya sudah dilakukan sejak lama, Febrian ya, sejak bulan Maret sampai Juni dan baru bulan Juli ini diluncurkan oleh Presiden. Dan apakah Koperasi Merah Putih ini nanti bisa efektif untuk mewujudkan asta cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni mengentaskan kemiskinan? Nah, kita akan membahas lebih dalam bersama dengan pengamat ekonomi sekaligus Wakil Direktur Indef, ada Eko Listianto. Selamat sore Pak Eko, ini menurut Anda mampu tidak ya Koperasi Merah Putih ini menjadi solusi atas persoalan rakyat, terutama UMKM dan juga sektor informal? Iya, kalau ini menjadi solusi ya saya rasa sebetulnya ini bagian dari strategi pemerintah ya, tentu diharapkan menjadi solusi begitu ya. Tetapi memang tantangannya juga tidak mudah saya rasa untuk bisa katakanlah membuat Koperasi Merah Putih ini nanti bisa menjadi solusi ke depan ya untuk terutama untuk ekonomi perdesaan ya. Peluang itu ada begitu, tetapi memang pada akhirnya apakah ini benar-benar bisa menjadi solusi atau tidak itu sangat bergantung bagaimana Koperasi Merah Putih ini bisa menghadapi ya tantangan-tantangan yang ada di perdesaan ini begitu ya. Dan itu memang ya tidak mudah, tapi peluang ada begitu untuk bisa menjadi solusi ekonomi perdesaan begitu, Mas Febrian. Oke, baik. Mas Eko, kalau begitu bagaimana seharusnya peran negara dalam menjaga keberlanjutan koperasi ini? Apakah cukup hanya dengan modal awal dan juga regulasi? Iya, tentu tidak cukup hanya dengan itu ya. Ini lebih kepada konteks sebetulnya adalah pemberdayaan begitu, dan ini memang disadari oleh pemerintah bahwa sebetulnya goals-nya itu adalah pemberdayaan atau kata mungkin lebih kerennya produktivitas begitu ya, produktivitas ekonomi perdesaan diwujudkan dalam bentuk koperasi. Oke, banyak kritik soal bahwa harusnya bottom up ya, tapi ini top down. Tentu akan ada banyak hal yang men-challenge itu, tapi oke, ini sudah dilakukan, udah jadi begitu ya, sehingga yang lebih penting adalah bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan untuk kelembagaan Koperasi Merah Putih ini bisa bermanfaat untuk perdesaan. Nah, tidak cukup hanya dengan modal dan hanya dengan katakanlah badan hukum yang sudah legal ya. Justru yang sangat lebih penting pada saat ini adalah bagaimana benar-benar meningkatkan kapasitas dari para pengurus yang ya ini mungkin secara struktural sudah dibentuk, legalitasnya sudah ada, tetapi kan untuk bicara bisnis di perdesaan ini kan tentu konteksnya harus mereka dibekali dengan kapasitas ya, kemampuan untuk analytical bisnis yang bagus, manajemen resiko yang bagus, sehingga ketika mereka nanti memanfaatkan dana-dana dari perbankan untuk menjadi modal awal ya di dalam gerak koperasi ini nanti benar-benar bisa dieksekusi secara baik begitu, Mbak Glory. Nah, selain menjalankan, tapi kan tantangannya adalah ini ada 80.000 jumlahnya yang tidak sedikit, ada cukup banyak. Nah, untuk memastikan agar ini benar-benar transparan dan juga akuntabilitas dalam menjalani Koperasi Merah Putih ini dengan baik, ini seperti apa? Iya, kata kuncinya karena ini besar sekali begitu ya, 80.000 koperasi harus dengan digital begitu, karena nggak ada cara lain gitu untuk bisa memantau perkembangan mereka, memastikan bahwa koperasi ini hidup tidak tidur begitu ya, tidak setelah dibikin dilegalkan terus kemudian tidak ada aktivitasnya, ya harus dengan dipantau secara digital begitu ya, sehingga nanti memudahkan untuk bisa mengawasi. Konteksnya tentu bukan untuk menghakimi gitu ya, bukan untuk memberikan punishment, tetapi lebih mendorong supaya produktif gitu, karena kan ya kita juga jangan menakut-nakuti gitu ya para pengurusnya dengan aspek-aspek hukum, karena sebetulnya yang dimaui lebih penting adalah produktivitas ya, aktivitasnya ada. Terus kemudian juga pemerintah sudah mendesainkan ada kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 8 gitu ya bentuk-bentuk usaha yang bisa dijalankan at least sebagai langkah awal begitu, itu bisa dipilih sesuai dengan analisis masing-masing daerah ya, masing-masing desa mungkin membutuhkan ada sembako, gas dan seterusnya itu. Tapi yang menurut saya juga penting adalah tadi ya, kalau mereka kapasitasnya meningkat,
didampingi begitu, cara bikin analytical bisnisnya juga memang bisa begitu. Itu saya rasa memang ada peluang ya, tapi memang 80.000 besar sekali. Saya rasa mungkin ada masing-masing koperasi ini punya tantangan masing-masing, saya rasa ya Mas Febrian ya. Baik. Oke, baik Mas Eko. Bagaimana dengan tolak ukur keberhasilan Koperasi Merah Putih ini? Dan juga kira-kira berapa lama kita bisa lihat targetnya Koperasi Merah Putih ini berhasil begitu? Ya, sebetulnya kalau pada daerah-daerah yang sudah siap ya, artinya misalkan mungkin tidak jauh dari perkotaan, akses transportasi bagus ya, akses-akses berbagai sarana prasarana yang sudah menunjang, saya rasa mungkin dalam setahun ke depan udah bisa dilihat hasilnya ya. Cuma kita juga jangan terlalu berharap untuk yang daerah-daerah lebih ke remote area begitu, ada internetnya, ada aksesnya, tetapi mungkin tidak sebagus misalkan di desa-desa yang dekat dengan kota. Nah itu ya mungkin perlu waktu gitu untuk melihat hasil, dan tidak cukup hanya dibikin lembaganya legal kemudian bisa jalan, enggak ya, memang harus didampingi, harus dipantau perkembangannya begitu. Nah dari sini sebetulnya kan nanti perlu juga ada konsep lesson learn gitu di antara para koperasi ini ya, para pengurusnya untuk bisa saling bertukar ide, gagasan, dan juga mungkin pengalaman begitu, supaya nanti forum-forum semacam itu bisa mencegah untuk kegagalan sebuah koperasi begitu. Saya rasa begitu, tapi memang pada daerah yang memang sudah hijau ya, artinya sudah banyak ininya aktivitas ekonominya, saya rasa itu cepat berkembang. Tapi di daerah yang masih perlu proses ya untuk menggalakkan perekonomian, yaitu tantangannya lebih banyak lagi, Mbak. Artinya emang sangat diperlukan sekali bagaimana setelah peluncuran ini bisa tombak awal ya untuk dapat mewujudkan cita dari Presiden Prabowo Subianto, dan kita nantikan pengawasannya dan juga apakah efektif dalam mensejahterakan masyarakat. Terima kasih pengamat ekonomi sekaligus juga Wakil Direktur Indef Eko Listianto sudah bergabung bersama kami dalam News Pagi.